Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, NIM 1902 dari program studi pendidikan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek PJK IPA yang sudah saya buat. Ini merupakan konten dari bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kompetensi inti dan indikator. Yang kedua adalah model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga adalah peta konsep. Yang keempat adalah cakupan materi. Yang kelima adalah desain pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi dan indikator. Untuk kompetensi inti pengetahuan yakni 3, mengetahui dan menyiapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tapak akal. Untuk kompetensi inti keterampilan yakni 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yang menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau topik. Untuk kompetensi dasar 3.9 adalah menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup di dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Untuk kompetensi dasar 4.9 adalah menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Selanjutnya adalah indikator pencapaian yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama ada 3.9.1 yakni menghubungkan permasalahan dengan kondisi yang ada di sekitar. Kemudian menjelaskan faktor apa saja yang menghambat kelestarian tanah. Ketiga, 3.9.3 yakni menganalisis upaya menjaga kelestarian tanah, serta indikator 4.9.1 yakni menyajikan hasil analisis sebagai bentuk penerapan menjaga kelestarian tanah. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran materi upaya menjaga kelestarian tanah adalah menggunakan metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini adalah metode yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Menurut Simodora pada tahun 2009, halaman 58. Metode ceramah plus yang cocok digunakan pada materi ini adalah metode ceramah plus yang dikombinasikan dengan metode diskusi dan juga penugasan. Nah, nantinya dengan adanya metode ini, guru bisa menguraikan materi saja, lalu mengadakan sebuah diskusi dan memberikan sebuah penugasan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menguji pemahamannya. Alasan saya memilih untuk menggunakan metode ini adalah karena pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar terkait dengan materi tersebut, diperlukan suatu penjelasan yang lumayan detail, misalnya saja terkait faktor apa saja yang mengakibatkan kelestarian tanah di saat tertentu. Nah, nantinya guru ini akan menjelaskan alasan dari faktor-faktor tersebut bisa dikategorikan sebagai faktor penghambat bukan hanya secara sekilas saja, namun secara mendetail. Selain membahas faktor-faktor penghambat melalui metode ceramah, guru juga bisa menyuruh siswa untuk melakukan diskusi bersama dengan teman sekelasnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam menganalisis suatu permasalahan bersama dengan teman sebayanya, serta melihat kerjasama tim sebelum mengulas fakta-fakta dari materi yang dijelaskan. Selain melakukan
diskusi bersama dengan teman sebayanya. Nantinya, guru juga bisa memberikan tugas sendiri terkait materi yang sudah dijelaskan, baik berupa membuat resume atau membuat suatu clipping yang nantinya akan dipajang di tempat khusus untuk penugasan dalam kelas. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model yang cocok digunakan dalam materi ini adalah menggunakan model problem based learning atau yang sering kita sebut dengan PBL. Problem based learning ini adalah suatu model yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik belajar tentang subjek dalam konteks masalah yang kompleks dan juga realistis. Menurut Hartata pada tahun 2020 halaman 13. Dengan menggunakan model ini, tentunya siswa bisa memahami materi dengan memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru, melatih cara berpikir siswa, serta bisa mengembangkan minat siswa. Selain itu juga, dengan menggunakan model ini akan meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran bagi siswa, serta membantu siswa mengetahui dan memahami masalah yang ada di sekitarnya. Adapun tahapan atau sintaks dari model PBL ini menurut Sofyan dan kawan-kawan pada tahun 2013 adalah yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nah, pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberi. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru membantu siswa mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang diberikan. Ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan, serta memecahkan masalah yang diberikan. Kemudian, sintaks yang keempat adalah mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai laporan, video, dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan teman. Dan untuk sintaks yang terakhir, sintaks kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahap ini, guru melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan yang cocok digunakan dalam materi upaya menjaga kelestarian anak adalah menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini merupakan suatu proses yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui pendekatan ilmiah. Menurut Ustari pada tahun 2020 halaman ke-6. Alasan saya menggunakan pendekatan ini adalah agar siswa dapat melakukan suatu pengamatan yang diberikan oleh guru di kelas. Nah, pengamatan yang dimaksud ini tidak selalu dilaksanakan di ruangan khusus, namun bisa juga dilakukan suatu pengamatan melalui media apa saja yang diinginkan. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dapat melatih siswa untuk mendapatkan data yang sesuai dengan literatur sehingga siswa lebih menguasai materi yang sedang dipelajari dan menemukan suatu kevalidan terhadap apa yang penting. Kemudian selanjutnya adalah peta konsep. Nah, ini merupakan peta konsep yang sudah saya buat. Yang pertama ini adalah judul dari materi yang dibahas. Pertama ini adalah upaya menjaga kelestarian alam. Nah, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor penghambat dan yang kedua adalah penerapan kegiatannya.
Kemudian untuk faktor penghambat itu sendiri meliputi eh, erosi, penggunaan pupuk kimia, pertanian monokultur, dan juga pencemaran tanah. Adapun untuk penerapan kegiatannya itu dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan tanah yang diterapkan pada lahan datar dan juga lahan lain, kemudian pengurangan pupuk kimia, pergiliran tanaman monokultur, dan daur ulang sampah. Selanjutnya adalah cakupan materi. Cakupan materi. Ini pertama saya membahas mengenai faktor penghambat atau penyebab berkurangnya kualitas tanah yang meliputi erosi, penggunaan pupuk kimia, adanya pertanian monokultur, dan yang terakhir itu adalah pencemaran tanah. Nah, ini merupakan erosi. Kemudian ini merupakan gambar dari erosi yang terjadi di dekat sungai. Kemudian di sini adalah materi mengenai penggunaan pupuk kimia. Kemudian ini merupakan gambar dari penggunaan pupuk kimia pada tanaman. Ketiga adalah pertanian monokultur. Dan ini merupakan gambar pertanian dari monokultur. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Nah, di sini merupakan materi dari pencemaran tanah dan ini merupakan gambar dari pencemaran tanah. Nah, selain adanya faktor penghambat tersebut, kita bisa melakukan upaya untuk menjaga kelestarian tanah dengan melakukan beberapa penerapan kegiatan. Nah, penerapan kegiatan yang bisa kita lakukan diantaranya adalah yang pertama adalah melakukan pengelolaan tanah. Nah, pengelolaan tanah ini bisa dilakukan di tanah yang ada di lahan datar. Nah, ini merupakan gambar dari kegiatan reboisasi. Nah, reboisasi ini merupakan salah satu dari kegiatan penanaman tanah kembali dengan pohon. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan tanah di lahan miring. Dan di sini itu ada yang namanya terasering. Nah, ini merupakan gambar penerapan terasering pada daerah pegunungan. Kemudian selanjutnya adalah pengurangan pupuk kimia. Nah, dalam menggunakan pupuk kimia itu kita harus mengurangi pemakaiannya. Jadi cara yang baik adalah dengan menggunakan pupuk organik. Nah, ini merupakan gambar dari penggunaan pupuk organik. Kemudian ini adalah materi mengenai pergiliran tanaman monokultur. Nah, ini merupakan gambar pergiliran dari tanaman pada pertanian monokultur. Selanjutnya adalah daur ulang sampah. Nah, ini merupakan materi dari daur ulang sampah dan ini merupakan gambar dari contoh daur ulang botol bekas menjadi pemicu.
Kemudian, selanjutnya adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Pertemuannya saya rancang 2 kali 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit. Untuk materinya itu adalah tanah dan keberlangsungan kehidupan. Untuk submaterinya, upaya menjaga kelestarian tanah. Jadi tahap pertama itu ada yang namanya orientasi. Nah, kegiatan pembelajaran fase 1 itu adalah persiapan dan motivasi. Yang itu estimasi waktunya adalah selama 6 menit. Untuk kegiatan pembelajarannya itu yang pertama, guru memulai pelajaran dengan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai pelajaran. Nah, yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa sehingga dapat mengenal karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah guru melakukan motivasi dengan mengajukan pertanyaan. Pernahkah kalian membuat suatu kerajinan dari barang bekas? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah membuat kerajinan dari barang bekas termasuk upaya mengurangi sampah? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jika sampah di sekitar berkurang akan menyebabkan tanah subur? Nah, kemudian guru memberikan penjelasan sedikit terkait pertanyaan yang ditanyakan, seperti sampah merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kondisi tanah. Salah satu upaya untuk mengurangi sampah adalah dengan mendaur ulang menjadi barang yang bisa dipakai. Kegiatan mendaur ulang sampah merupakan salah satu upaya pencegahan dalam materi upaya menjaga kelestarian tanah yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang keempat adalah guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran terkait materi yang akan diajarkan. Nah, alasan dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah yang pertama, untuk menanamkan sikap spiritual kepada peserta didik. Kemudian, pemeriksaan kehadiran yang dilakukan bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin pada siswa. Kemudian, motivasi diberikan kepada siswa agar membangkitkan rasa keingin-tahuannya. Kemudian, penyampaian tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai bertujuan agar peserta didik mengetahui alasan mengapa pembelajaran ini dilakukan sehingga dapat memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar di kelas. Kemudian kita memasuki kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini, kegiatan pembelajarannya itu terdiri dari yang pertama, fase 2, yakni orientasi siswa pada masalah, yang terdiri dari arahan. Nah, di sini, guru menayangkan video pembelajaran mengenai kondisi tanah di suatu wilayah kepada siswa. Dan di sini juga disertakan link video mengenai kondisi tanah yang bisa kita lihat pada link berikut. Kemudian adalah menanya. Guru memberikan contoh fenomena yang ada dari video yang ditayangkan yang terdapat di sekitar. Siswa lalu bertanya, apa yang menyebabkan tanah itu tercemar? Kemudian menjelaskan atau mengkomunikasikan. Guru memberikan umpan balik kepada siswa dengan menanyakan bungkus makanan yang dipakai di makanan yang sering dikonsumsi siswa serta menyimak hingga akhir pelajaran. Nah, alasan dari tahapan tersebut yang pertama adalah video yang ditayangkan bertujuan agar peserta didik mengetahui keterkaitan materi dengan masalah di kehidupan nyata. Kemudian, pemberian contoh fenomena yang berkaitan dengan video bertujuan untuk memberi umpan pada siswa agar bertanya. Dan pemberian umpan balik ini bertujuan agar siswa mampu menjawab faktor yang menyebabkan tanah tercemar melalui pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, ini untuk estimasi waktu fase 2, yakni 10 menit. Kemudian, selanjutnya adalah fase 3, mengorganisasi siswa dalam belajar. Nah, ini untuk estimasi waktunya adalah 4 menit.
Untuk kegiatannya yang pertama adalah mengkomunikasikan. Nah, guru membentuk kelompok belajar dengan menyuruh siswa menghitung 1 sampai 7 dan seterusnya. Kemudian, siswa menerima LKPD, upaya menjaga kelestarian tanah, dan diminta untuk mengerjakan melalui referensi buku paket IPA kelas 9 dan jika diperlukan menggunakan smartphone mereka untuk mengakses informasi dari internet. Nah, kemudian ini merupakan alasan dari kegiatan tersebut. Yang pertama adalah pembagian kelompok dilakukan karena metode yang dipakai adalah menggunakan metode ceramah plus diskusi sehingga nantinya siswa akan melakukan diskusi dengan teman sebayanya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian LKPD ini dilakukan agar siswa mencari jawaban dari LKPD yang diberikan. Kemudian tahap selanjutnya adalah fase keempat, yakni membimbing dan mengidentifikasi masalah. Nah, ini untuk estimasi waktunya adalah selama 6 menit. Kegiatannya yang pertama adalah membimbing. Guru menyampaikan informasi tentang kegiatan pembelajaran, upaya menjaga kelestarian tanah yang akan dilakukan, serta memfasilitasi dan membimbing kelompok belajar, serta berdiskusi untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam video. Kemudian adalah mengamati. Siswa melakukan pengamatan tentang apa yang terjadi di video yang sudah ditayangkan oleh guru dan berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian, guru selanjutnya memberikan penguatan dengan tambahan informasi. Selanjutnya adalah menalar. Siswa melakukan penyelidikan sesuai LKPD dan berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Siswa mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Kemudian adalah menganalisis. Siswa mendiskusikan tentang peristiwa apa yang terjadi di dalam video. Selanjutnya, menjawab pertanyaan pada LKPD dan menyajikan dalam laporan tertulis. Nah, siswa menyajikan laporan pembahasan hasil temuan dan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Nah, siswa menyajikan dan mempresentasikan laporan pembahasan hasil temuan serta melakukan penarikan kesimpulan di depan kelas, yakni pada saat melakukan diskusi kelas. Nah, ini tujuan dari fase keempat yang pertama adalah tujuan tahap membimbing di sini adalah agar saat melakukan jalannya diskusi, guru bisa mengarahkan dan memberikan masukan apabila ada miskonsepsi dari siswa. Tujuan dari kegiatan mengamati adalah siswa bisa mengamati permasalahan yang ada dan bisa saling bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya. Dengan menalar, siswa bisa melakukan penyelidikan terkait materi yang akan dituliskan pada LKPD. Selanjutnya, dengan menganalisis, siswa akan lebih paham terkait permasalahan setelah mendapatkan jawaban saat menalar jawaban yang didapat. Nah, tujuan dari presentasi di depan kelas itu adalah untuk melatih keberanian siswa dalam menampilkan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan di depan teman-temannya, melatih kecakapan bahasa mereka, serta memberi umpan kepada kelompok lain untuk menanggapi dari hasil karyanya. Sehingga dengan adanya hal tersebut akan timbul suatu interaksi antara peserta didik yang akan melatih proses berpikir kritis, aktif, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, untuk tahap selanjutnya ini adalah tahap penutup, di mana pada tahap penutup ini termasuk ke dalam kategori fase 5, yakni evaluasi dan refleksi hasil pemecahan. Nah, untuk fase ini estimasi waktunya adalah selama 10 menit. Jadi, kegiatan yang pertama adalah menyimpulkan. Nah, siswa dan guru menyimpulkan dan mengklarifikasi hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran penunjukan materi yang dibahas melalui hasil diskusi kelas. Kemudian, mengevaluasi. Yang pertama, kelompok siswa yang berhasil memecahkan permasalahan paling cepat akan diberikan sebuah apresiasi berupa tepuk tangan dan juga tambahan nilai. Kedua, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan tugas membuat resume materi upaya menjaga kelestarian lingkungan ataupun membuat clipping
serta memberitahu materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa bersama dan salam. Nah, tujuan dari fase kelima ini adalah yang pertama, pada tahap ini guru memberikan penguatan dan mengajak peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari agar konsep yang sudah tertanam ini pada peserta didik semakin kuat. Kemudian, apresiasi diberikan agar siswa lebih semangat ke depannya saat menunjukkan hasil terbaik dari hasil pekerjaan yang sudah dibuat. Guru memberikan tugas agar peserta didik lebih mengingat materi yang sudah disampaikan di kelas. Penugasan ini bisa membuat resume materi atau membuat selanjutnya suatu penilaian salam dan doa di akhir pembelajaran bertujuan untuk menilai pembelajaran, sikap, disiplin, dan ini yang pertama ada penilaian. Yang selanjutnya adalah penilaian sikap ini dilakukan pada saat siswa menerima atau memperhatikan penjelasan dari guru dan temannya pada saat melakukan presentasi, respon serta menghargai temannya pada saat melakukan jalannya diskusi kelompok dan menunjukkannya pada saat melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian, untuk penilaian yang kedua adalah menggunakan penilaian kognitif. Nah, penilaian yang dilakukan adalah menggunakan ujian tulis. Nah, ujian tulis yang dimaksud di sini adalah berupa tes pilihan ganda dan juga tes uraian objektif. Nantinya, hal ini akan diterapkan pada indikator 3.9.1, yakni menghubungkan permasalahan dengan kondisi tanah di sekitar. Kemudian indikator 3.9.2 yakni menjelaskan faktor apa saja yang menghambat kelestarian tanah, dan juga indikator 3.9.3 yakni menganalisis upaya menjaga kelestarian tanah. Sehingga pada penilaian ini yang diukur kepada siswa adalah berkaitan dengan pemahamannya, ingatannya, serta bagaimana siswa bisa menganalisis dan menerapkan, melakukan sintesis, serta bisa memberikan evaluasi terhadap materi yang diberikan. Penilaian yang ketiga adalah penilaian psikomotorik. Nah, untuk penilaian dalam ranah psikomotorik ini berupa penugasan untuk meresum atau membuat clipping terkait permasalahan yang berkaitan dengan kelestarian tanah yang ada di koran, serta upaya menjaga kelestarian tanah. Hal tersebut dilakukan untuk merealisasikan indikator 3.9.1, yakni menghubungkan permasalahan dengan kondisi tanah yang ada di sekitar, dan juga indikator 4.9.1 yakni menyajikan hasil analisis sebagai bentuk penerapan menjaga kelestarian tanah. Nah, tugas ini nantinya termasuk kategori tugas proyek yang bisa dibuat semenarik mungkin oleh siswa.